ataupun dikerjakan ya, intinya dikerjakan itu 2 hari tidak kelar dengan masalah rem cakram itu tidak mau pakem. Oke. Nah, sebelum kita lakukan pengerjaannya, otomatis kita ataupun Lekmono kan selalu menyebutkan kita harus ngecek dari barangnya. Pada teori prinsip dasarnya pengeriman itu sederhana, Le. Kalau tidak bisa direm yo master, kalau nggak master yo bagian si piston belakang tidak bergerak, tinggal ganti sinnya sudah beres. Itu pada teori dasarnya, oke. Tetapi pada faktanya untuk di lapangan itu mengatakan berbeda ya, karena Lekmono selalu menekankan bahwa penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama. Itu sudah Lekmono full ulas di setiap video, hampir di setiap video, oke. Kan yang pertama kita rem dulu ya, kita rem depan seperti ini. Nah, ini di rem pol. Yang belakang roda kita putar. Oke, ora masuk sama sekali, oke. Maka rem akan semakin pakem, beda dengan rem belakang. Lah bedanya apa, Lek? Padahal kan sama-sama cakram. Tadi kan bunyi tek-tek, ini tidak mau bunyi tek-tek, tetapi di sini sudah pakem ya. Saat direm, nah ini tidak mau muter loh, oke. Nah, dia itu sudah mau ngerem, tidak seperti tadi lah. Di sini apakah ini udah finish, Lek? Belum. Ini belum finish. Kita coba jalan dulu. Dia itu mau pakem apa tidak? Kalau tidak pakem kita... Oke, selamat pagi apa siang iki? Yo menjelang siang. Oh, setengah siang setengah pagi, Lek. Piye kabar ya, Lekmono? Doa selalu, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan setiap dalam urusan kehidupan kita. Oke, dan di depan ini adalah motor sejenis cakram belakang ya, karena yang kita bahas fokusnya adalah ke bagian rem cakram belakang ataupun pengeriman, oke. Karena pada umumnya hampir sama ya keseluruhan ya, tapi tidak semua full sama, tetapi hampir 80% sama ya dari untuk cakram-cakram tipe belakang, oke. Dan ini adalah pelanggan yang kelima untuk pagi setengah siang kali ini ya. Jadi ini permasalahannya agak rumit, Lek ya. Nah, katanya ya, karena ini 2 hari dikerjakan sama yang punya ataupun dikerjakan ya, intinya dikerjakan itu 2 hari tidak kelar dengan masalah rem cakram itu tidak mau pakem. Oke. Nah, sebelum kita lakukan pengerjaannya, otomatis kita ataupun Lekmono kan selalu menyebutkan kita harus ngecek dari barangnya. Nah, sekarang adalah langkah-langkah sederhana yang harus kita cek. Nah, pada teori prinsip dasarnya pengeriman itu sederhana, Le. Kalau tidak bisa direm yo master, kalau nggak master yo bagian si piston belakang tidak bergerak, tinggal ganti sinnya sudah beres. Itu pada teori dasarnya, oke. Tetapi pada faktanya untuk di lapangan itu mengatakan berbeda ya, karena Lekmono selalu menekankan bahwa penyakit yang sama belum tentu penyebabnya sama. Itu sudah Lekmono full ulas di setiap video, hampir di setiap video, oke. Dan sekarang kasusnya adalah kenapa, pertanyaannya adalah kenapa setelah 2 hari pengerjaan tidak beres. Nah, di sini Lekmono bikin penasaran ya, kemudian dibawa ke tempat Lekmono. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Pengecekan kita arahkan ke bagian depan dulu, oke. Untuk bagian pengeriman maupun depan mau belakang itu kita perhatikan dari tuas dulu. Nah, tuas ini ada apa dengan tuas? Karena setiap motor itu ada yang pernah jatuh, ada yang masih standar ya. Biarpun mengatakan tuas tidak ada masalah, tetapi kalau motor pernah jatuh kita harus cek kondisi tuas, kondisi ya, bukan bentuk kondisinya, oke. Sekarang kita cek dulu yang pertama, gerakan situasi ini dia itu mau lempeng ataupun mau full menekan ke atas apa tidak. Oke, sekarang kita tekan. Nah, oke. Di sini belum menekan full. Nah, belum menekan full tetapi di sini mentok. Nah, ini mentok. Nah, ini mentok deh ya, di sini terjadi mentok. Nah, ini. Oke. Ini tidak diperbolehkan ya. Sebenarnya tidak diperbolehkan untuk hal ini. Karena apa? Pemompaan awalnya nanti, pemompaan awal loh ya, saat kita benerin master rem ataupun bagian hidrolis belakang ini, Le, apabila penekanannya tidak full dulu mengakibatkan apa? Mengakibatkan hasil tekanan pertama ini nanti udara tidak bisa keluar full. Itu langkah pertama yang harus kita cek lah. Langkah pertama nih, baru nanti kita akan kendorin ini, kita lepas dulu untuk mendapatkan pemompaan awal yang full. Nanti kalau sudah normal baru dikembalikan, tekanannya sedikit wae wes cukup. Oke, kita lanjut ke arah belakang.
Di bagian belakang ini kita perhatikan pelan-pelan, sebentar. Oke, sekarang kita dekatkan kamera nih. Yang pertama kita perhatikan dari piringan, ya. Dari piringan. Piringan ini sudah termakan ataupun dia itu sudah bergelombang, ya. Kita dekatkan kameranya. Nah, ini sudah kemakan, ini habis, ini dalam, dan di tengahnya ini terjadi dalam sini tok. Tapi kalau ini enggak, ya. Kemudian sampingnya sama persis, ya, di sininya. Nah, enggak kayak tayar. Di sininya sama persis, dia itu kanan kiri termakan. Oke, dalam artian ngeplek nih, tidak rata seperti standar leh, gampangannya seperti itu. Nah, ketika ini bagian si namanya piringan ini tidak rata ataupun belum berposisi tepat pada si bagian kampas kan biasanya kita ganti lurus, dan si piringan ini termakan seperti ini ataupun sudah aus seperti ini, itu kalau biasanya 2 minggu 3 minggu itu baru mau lancar, ya. Kalau sehari 2 hari belum mau lancar, masih ada seretnya dan rem ditekan menjadi keras. Oke, itu permasalahan umum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke permasalahan satu ini. Nah, sebelum kita bongkar, kita cek dulu. Nah, kita cek dulu klaker. Nah, klaker seperti ini. Klaker seperti ini. Nah, ini oblak, klakernya oblak. Nah, ini klakernya oblak. Nah, oke, yang oblak ini klakernya, ya. Karena ban, nah, bisa kita perhatikan untuk AC ini loh. Nah, ini yang oblak klaker ini. Lah, ya. Nah, ini intinya yang oblak adalah klakernya. Oke. Sekarang kita lanjutkan, Mas, tolong dulu, Mas, ganjelno, Mas Gabli. Yuk miring ke. Nah, saya tinggal. Oke, di sini Lemono nggak punya pedok, jadi seadanya, wae. Yang penting adalah kita mengerjakan dari kasus motor di depan ini, nggih. Apabila teman-teman punya pedok, ya pakai pedok lah, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama kita rem dulu, ya. Kita rem depan seperti ini. Nah, ini direm pol. Yang belakang roda kita putar. Oke, ora masuk sama sekali. Oke. Dan sekarang kita perhatikan klaker yang tadi. Oke. Klaker tadi. Nah, ini klaker. Oke. Nah, klakernya oblak ini. Nah, ini klakernya oblak. Nah, ini klakernya oblak. Jadi bannya itu goyang, ya. Kita perhatikan. Bannya ini goyang. Nah, bannya ini goyang, tetapi si bagian armnya tidak, intinya klaker goyang lah. Nah, kita Lemono jelaskan dulu efek dari kalau bagian rem depan itu klaker goyang, rem akan semakin pakem. Lemono tekankan lagi, apabila cakram ini berposisi rem depan, ketika klaker kocak maka rem akan semakin pakem. Beda dengan rem belakang. Lah, bedanya apa, Lek? Padahal kan sama-sama cakram. Nah, bedanya seperti ini. Kenapa di bagian belakang ini apabila dia itu rewel, sangat-sangat dalam artian susah dibenerin? Dikarenakan gini, kita perhatikan. Apabila penekan ini sejajar dengan piston yang ditekan, apabila salah satu komponen ini error sedikit saja mengakibatkan tekanan atau tekanan piston keluarnya itu tidak bisa menekan full. Contoh, ya, contoh. Ini misalnya ada udara sedikit saja, maka dia itu susah keluar, mengakibatkan tekanan piston tidak bisa full. Oke. Nah, sekarang kita bongkar satu persatu, kita cek, ya, kita cek ataupun kita cek dari langkah depan dulu. Nah, ini sebenarnya Lemono tadi mau left, tetapi Lemono perhatikan dari sininya. Nah, ini juga lem besi, ya. Ini kalau terlalu panjang nanti kalau left, ya. Nah, ini terjadi rembes sedikit di bagian sini. Kemudian kita cek dulu proses bagian langkah dari depan dulu. Oke. Oke, langkah pertama kita akan ngecek dulu dari pompa ini ataupun seal master, ataupun biasa disebut dengan master rem. Kita cek, kita perhatikan dulu apakah tekanannya ini mau full apa tidak, ya. Ini langkah pertama pengecekan. Nah, sekarang kita bongkar dulu. Nah, kita gunakan kunci 12 tas, ya. Ini dilepas total, oke. Karena motor ini bekas jatuh, positif bekas jatuh, ya. Ininya sampai bengkok.
bengkok lebih ke arah dalam lagi mentok ora iki kok. Aduh lah mentok li gak Oke, sip masuk. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita cek dulu dari tekanan pompa nih. Oke. Nah, ini sebenarnya tekanan pompa ini masuk pol ya. Jadi intinya aduh lap. Nah, jadi intinya di bagian motor ini tidak ada permasalahan pada bagian master rem ini, tidak ada permasalahan ya. Kita cek lagi. Di sini semburannya akan lebih muncrat ya, Oke. Lemono tekan sedikit saja. Nah, ini kita perhatikan bagian yang ini, jari lemono ini diperhatikan. Ini muncratnya. Nah, ditekan sedikit saja itu sudah muncrat full. Nah, oke. Nah, jadi di sininya, rem kita tekan sedikit saja di sini ya, bisa diperhatikan muncrat. Loh, langsung pol. Ini pakai satu jari saja sudah cukup, berarti tandanya kalau secara perhitungannya itu 85% tidak ada kerusakan atau error di tingkat bagian ini. Oke, sudah positif aman. Kita lanjut. Nah, sekarang kita pasang dulu bagian ini. Nah, Mas Gapli tolong jibono anu Mas Gapli. Apa namanya, minyak rem Mas Gapli. Nah, sekarang kita siapkan ya, kita pasang. Sebelum kita pasang kita kasih minyak rem. Yang keduanya ini dikontrol. Untuk penampungnya ini kita keluarkan dulu supaya di luar, supaya gampang memberi minyak remnya ya. Kita lepas dulu, saya cepat ini beli T10 ini T10 Mas Bli. Oke, ini kok ada angkat sedikit. Nah, kita lepas dulu ya. Cakram ini kelihatannya sepele lah. Iya bener kalau cuman mengganti masternya yang bocor, tetapi kalau kondisi ini 2 hari ora kelar lah ya. Ini contoh sederhana lah ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buka. Nah, di sini kita buka. Kita keluarkan dari bagian tabungnya karena kita akan siap-siap mengisi dari bagian minyak reme ya, minyak reme. Nah, oke, kita keluarkan dulu. Set. Oke, sudah posisi di luar dan kita buka beli. Dibuka dulu beli ininya beli. Obengannya dibongkar gini. Oke, dikendorin saja cukup ya. Saya satu dilepas, satu dikendor gitu. Oke. Nah, ini nanti diisi ya, diisi. Saya ben-benan yang dia beli. Saya sabar saja. Anu ya. Biar orang ganggu karena pilih mono gitu nih. Nah, wes ngene yang beli ya. Oke, dikarenakan masih azan kita istirahat dulu ya. Kita istirahat, kita biarkan begini saja. Nanti ikuti saja terus videonya ya. Karena ini adalah langkah-langkah penting atau proses-proses penting ya. Karena ini tidak ada, dalam artian teorinya itu sederhana lah ya. Kalau biasanya ngempos itu ya wis diganti master wis beres. Atau diganti seal pistonnya, tetapi di sini 2 hari ora kelar. Oke, sekarang kita istirahat dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke dari prosesnya tadi. Nah, tadi sudah sampai pengecekan bagian master rem ya. Karena kalau penyakit rumit itu Lemono justru penasaran ya. Kok kenapa kok susah gitu loh. Nah, itu bikin Lemono penasaran pol pokoknya. Nah, sekarang kita cari ya. Oke, sekarang di bagian sini 85% tadi Lemono sudah menyebutkan aman. Jadi sekarang kita pasang saja. Kita pasang pada posisinya. Nah, di bagian ring ini tidak boleh ada bocor sedikit pun ya. Di sini tidak boleh ada bocor sedikit pun, biarpun udara sedikit tidak boleh ada kebocoran. Kalau bocor otomatis ora mau apa istilahnya, tidak mau memompa full ke arah piston ini. Nah, saya tak pasangin Lemono ki bingung ini naruh botol ini jalan di beli pena ya. Nah, saya sebentar tak pasangi dulu dari bagian bautnya ya. Nah, kita pasang dari bagian bautnya dulu. Biar terang gambarnya. Oke, dan sekarang dikencengke. Oke, dikencengke, kita perhatikan.
Di sini tidak boleh ada yang bocor sedikit pun, biarpun sedikit nggak ada boleh yang bocor ya di bagian penekanan udara ini ataupun minyaknya ya. Kalau ada kebocoran sedikit saja maka rem tidak akan bisa pakem. Oke, iya. Nah sekarang kita buka saja lewat atas saja ya Lek. Nah lewat atas saja, nanti kalau sudah selesai mau tunjukkan lah penuhnya ini seberapa gitu ya. Nah ambil udara beli, udara apa angin beli, keliru lah ngomong. Nah oke, sekarang kita buka di bagian sini. Oke, kita buka saja. Nah ini posisinya harus berdiri ya. Nah ini orget kabeh. Nah gini posisinya harus gini ya. Saya duduanin jero. Yus biar gini lah ya. Kita kunci dulu pakai L beli. Nah wis ngene wis gampang pol. Nanti akhirnya lek mono kasih tahu seberapanya ya. Oke, kita kunci L5. Oke. Nah, sekarang biar kelihatan pompanya. Nah, ya kelihatan ya. Sekarang langkah selanjutnya kita tang bagian sini. Nah, set getang, kita isi minyak remnya. Nah, kita isi minyak remnya dulu. Ini mau penuh mau enggak bebas ya. Kita kasih setengah saja dulu karena untuk mencari penyakitnya ini bibit penyakitnya apa toh. Nah, itu loh yang bikin Lemono penasaran. Nah, setelah kita tang seperti ini kita pompa. Nah, kita pompa sampai dia itu keras ya. Tang snapring si minggup gitu. Oke, kita pompa sampai dia itu keras. Nah, kalau tidak mau keras nanti langkah awalnya kita lepas ini dulu biar penekanannya ini full ke arah atas. Ini kan mentok ya. Saya sabar, dicarikan dari tang untuk gepet ini ya. Oke, sekarang kita tang dulu. Nah ini tang snapring dia itu bulat. Nah jadi aman. Oke, belum ada tanda keras, tandanya belum terisi minyaknya, maka kita buka dulu ataupun bahasanya dicas anginnya, udaranya itu biar keluar ya. Iya, nah. Oke. Udaranya udah mau keluar tuh sedikit demi sedikit. Oke. Nah, itu nyembur-nyembur. Nah, oke, sekarang kalau kira-kira sudah minyaknya sampai atas, baru kita lakukan penutupan. Ditekan pedal remnya terus di apa istilahnya, dipenet. Nah, oke, dan sekarang kita kasih air dulu karena ini kalau tidak ada air itu biasanya minyak remnya nggak lama akan merusak cat. Nah, sekarang kita buka bagian belakang ya. Kita buka bagian belakang di sini menggunakan kunci 12-an. Oke, kita buka dulu ya. Kita buka dulu untuk mengecek berapa tekanannya ya. Apakah sampai sini normal apa tidak. Oke. Nah, kita cek dulu. Tekanan belum sampai sini. Nah itu saya mau keluar. Nah, itu nyembur-nyembur ya. Saya sabar. Nah, sudah mau keras, saya sabar. Tekan, buka. Minyaknya rem masih habis tadi ya, habis dibongkar bagian atas tadi, master rem ya, bagian sini. Nah, sekarang biar cepet beli, kita buka saja dari ini biar tidak menghalangi dari pompaan ini, supaya tujuannya ini menekan ke atasnya lebih full ya. Buka saya beli. Kita buka dulu. Nah, wis kendur, wis dilepas beli. Dan kemudian Lemono mengingatkan apabila rem cakram jenengan itu belakang itu custom, usahakan penekannya ini dengan ini saat tertekan dia itu lurus ya. Kalau tidak lurus mengakibatkan udara yang harusnya tertekan ke sini ya, udara yang harusnya ketekan ke arah sini justru bocor lewat sininya, biarpun itu nantinya tidak rembes dari bagian minyak reme ya.
Karena kalau dia itu tidak lurus akan bocor. Ketika menekan ke atas itu akan bocor. Itu banyak sekali lek mono jumpai yang dibenerin ke tempat lek mono itu loh ya. Nah sekarang kita, nah kalau gini kan tekanannya lebih los. Nah ini lebih los tekanannya. Oke, sabar. Nah, ini kembali. Nah ini jadi pertanyaan nih. Sabar ya. Kita pompa pelan-pelan. Ini udaranya ada yang balik. Jadi ada yang menghisap. Saya tak pompone sampai atas. Gak gelem lagi. Gak gelem ini. Saya sabar. Ini tidak mau dari tekanan sini itu mau ya, dari tekanan sini mau, tetapi ke arah selangnya tidak mau. Pertanyaannya apakah di dalam sini ada udara? Nah, tak bukain aja le. Sabar le, karena ini 2 hari aja nggak kelar ya. Mosok 10 menit minta kelar aja dong. Ah, saya sabar. Iki apa neko walah lah neko iki lho, Bli. Tipas yo kesel no. Ternyata selang yang ini neko lek bagian sini. Ini harusnya masuk ke bagian apa istilahnya? Selangin neko jadi ora gelem. Turun ketemu satu. Minyak yang harusnya turun tidak bisa turun karena selangnya nekuk di bagian ujungnya. Saya tak masuk ke sana aja ya. Dikontrol di sini tidak boleh habis di bagian kotak minyak remnya. Nah, kotak minyak remnya tidak boleh habis. Sabar. Mas beli. Tak tutupinnya Mas beli. Oke, dan sekarang kita cek kembali dari selangnya. Oke, kayak nyemburi tambah jos gitu ya, ketok beli. Oke, sabar. Belum beli. Iya, kena banyu beli. Belum beli. Ngisep, dia itu malah ngisep. Oh, gak sehat. Bongkar dan cakram nek gak sabar ora dadi, Mas. Nah, soalnya ini sudah kondisi error. Nah, begitu. Ini taruh atas iya. Oke, nah ini selangnya taruh atas dulu. Beli, tak cek kondisinya beli. Kemarin bingkong gitu, jadi ada semena. Kita cek dulu bagian sini. Oh, iki lebih penyebabnya. Nah, kalau di sini kan kenceng banget toh. Nah, sedikit penekanan tik ngetau wis muncrat ya. Oke, ini ada masalah dengan selangnya apa tidak. Nah, dipenuhin dulu anginnya nanti Mas Bli. Tak semprote bolongannya regete ora. Putih-putih ya. Oke, kita lanjut Mas Li. Begi saya Mas Li. Oke, nek wes penuh baru dilakukan pemasangan. Sabar Mas yo, karena ini dandani cakram Mas. Nah, langkah pertama ngencengin baut pakai tangan dulu karena posisinya tidak rata ya, ataupun natap bautnya natap. Oke, kalau sudah mau berposisi di drate baru dikencengke ya.
Iki jerone penjogone lho, Sik. Tapi ora mudeng ya. Liwate iki lho. Jerone kene apa njogone? Sik lek sabar lek tak tarik ini luare apa daleme lemone ora mudeng ya. Oh luare Bi, njogone kene Bi. Oke, set. Oke, usahakan bener-bener kenceng Mas Li, Amit. Nah, sekarang kita coba pompa pelan-pelan. Minyak remnya aja rentak, Bri. Sek sabar, dipompa alon-alon. Karena kita mesti mengisi ini full, ya, harus terisi full. Aja rentak, Bri. Cik bentek. Telas diisi ya. Di sini minyaknya habis, jadi kita isi lagi. Pokoknya usahakan penampungan yang di atas itu tidak boleh habis. Kena. Gini ribet nih ya, Bi. Ki bautan apa betul? Oke, dilepas pewadang cah ya. Nah, mau enak wis. Menak diisi dulu. Begono apa-apa beli. Oke. Dikontrol terus, dia itu harus terisi terus ya. Dalam artian tidak boleh kosong ya. Karena apabila kosong yang masuk nanti adalah udara. Saya sabar. Nanti Bri kok gak ada semburan. Ini normal pora iki master ini. Sek. Yo lara teko kene nah. Kita nang Sek sabar lek tak pompone dulu ya. Sabar sedikit-sedikit dhisik. Nah, ini udah mau nyampe atas, sek sabar. Iki wis mulai keras ya, sudah mulai keras, sek. Nah, iki wis nyembur loh. Oke. Sek. Oke. Tak taruh di sini dulu, sek, Gong. Kita perhatikan, kita tekan sedikit dia itu langsung muncrat loh. Loh, trot-trot lek lho. Dulu. Ini pada penekanannya sedikit tok, lek. Curut. Oke, dan sekarang di sini sudah positif, dalam artian tidak ada masalah bagian sininya ya. Paling kalau ada masalah ini nantinya ada di bagian sambungan ini loh, ringnya ini, yang keduanya, dan juga di ringnya ini. Oke, dan sekarang kita lanjutkan ke arah sininya. Nah, ini yang perlu diperhatikan deh, dikarenakan kondisinya di sini itu sudah di apa istilahnya, diutak-atik lah ya. Nah, orang masalah. Sekarang kita coba cek satu persatu dari kondisinya ya. Saya Mas Pli, kucai ini taruh atas Mas Pli. Nah, di sini kita penuhin saja sekalian. Oke, sampai dia itu benar-benar penuh. Kemudian kita perhatikan ring ini harus benar-benar rapat. Cek. Ini madep ini tapi. Cek, Gong. Ojo oleh no. Pokoknya di bagian penampungan tidak boleh kosong, harus full terus ya. Kalau nanti kosong sampean ngumpai capek lagi, karena posisinya ini dengan bagian piston rata ya, dan si bagian planernya itu kecil ya. Jadi butuh di fullin terus lah ya. Beda dia itu karena saat menggunakan planer besar itu beda meneh ya. Nah, oke, sekarang kita kenceng. Iki pegak kualit tapi apa memang atuh ngene tapi? Atuh ngono. Gandur ta. Sik, jajang ini dhisik.
Oke, kita kencengke dulu. Di bagian sini kita kencengke dulu. Diawasi tidak boleh kosong Mas Li. Oke. Soalnya ini bisa terjadi rembes kosong apabila tidak diperhatikan bagian penampungannya ya. Sabar. Dikencengke dhisik. Kuncinya arep kesel kabeh. Iya. Oke, dan langkah selanjutnya di bagian sini. Nah, oke, dipompa, kita pompa. Wah, nah, balik. Lah ya masuk no to Mas, iki lho, wis pakem iki lho rene. Bejan piye nek. Ya, saya sabar. Kalau moncot-moncot ada pertanyaan. Lah ini pakem. Cut. Iki lho pakem pol iki. Lho. Nah, tadi kan belas sama sekali nggak jalan toh. Nah, langkah selanjutnya di sini yang pertama kita cek dulu ataupun cara jalannya ya, apakah dia itu sudah aman. Langsung tutup ya Uli. Nah, oke, di sini Lemono ingatkan sedikit. Di sini ada tulisan upper. Nah, bacanya upper. Nah, yang belakang yang bawahnya adalah lower. Upper lower, nah, bahasanya gitu bacaan ya. Ini usahakan bagian yang atas, garis yang atas. Oke, minyak rem ini tidak akan pernah habis apabila bagian master rem ini tidak bermasalah. Lemono tekankan lagi, apabila master rem ini tidak bermasalah, tidak akan pernah habis dari minyak rem ini. Nah, punya teman-teman itu kebanyakan isi nulang nanti lah bisa lagi. Ya betul Mas, bisa nanti akan habis lagi. Karena yang bermasalah apa? Bukan dia itu habis keluarnya sia-sia, tetapi keluarnya dari bagian master rem ini sendiri. Oke, saran Lemono apabila sudah terjadi pengurangan ataupun remnya ini habis sendiri, jenengan cat master remnya ini ya, bagian ini itu mau depan mau semua rem cakram ya, karena akan akibat berbahaya sekali blong bablas ya kalau tipe cakram ini. Oke, sekarang kita lanjut, kita akan mencoba dari motor itu yang bisa Lemono sampaikan. Jadi langsung saja ditutup ya Mas Bli, karena ini sudah berposisi di upper, tulisannya upper yang atas. Wes gampang toh, ribet bahasanya upper lower upper apa toh? Upper maksimal. Oh maksimal ya. Oh ngono toh. Ya wes ya, bahasanya itulah. Wes Lemono kira mudeng bahasa-bahasa gitu. Aku ora roh jadi. Ora roh, podo berarti. Pokoknya intinya yang Lemono pegang lah ya. Ora roh bahasane sepenting iso ndandani ngono lho, Pi. Nah, sederhana lah piye? Nah, ngono lho. Tapi belajar bahasa itu sebenarnya penting-penting, Lek. Ya, tetapi Lemono ki blonjo ya ora ada masalah. Mau bubut ya enggak ada masalah. Yang penting kan tak dudingi to, Lek, tak tunjukin. Ini dipotong sekian mili, ini ukurannya segini ya sudah. Aku nek bahasane ora paham. Maaf ya, Lemono tidak terlalu paham bahasa mekanik. Sepurane sing akeh bahasa Jawanya seperti itu, bahasa Indonesianya Lemono minta maaf yang sebesar-besarnya karena Lemono tidak terlalu paham bahasa mekaniknya. Jadi kalau ada motor itu yo pokoknya datang tak pegang gini ya sudah lah ya. Kalau bahasa-bahasanya Lemono kadang yo bingung diarani disebutin ini namanya ini, aku yo bingung juga ya. Oke, dan sekarang dikencengke yang satunya. Oke. Oke, dan di sini rem sudah artian normal ya, tidak mentok lagi. Nah, sini. Di sini tidak ada mentok lagi. Nah, ini kan tadi kan bunyi tek-tek. Ini tidak mau bunyi tek-tek, tetapi di sini sudah pakem ya. Saat direm, nah ini tidak mau muter loh, oke. Nah, dia itu sudah mau ngerem, tidak seperti tadi lah. Di sini apakah ini udah finish? Belum. Ini belum finish. Kita coba jalan dulu. Dia itu mau pakem apa tidak? Kalau tidak pakem, kita tidak perlu mengutai-utai bagian ini. Ya, kita hanya mengutai-utai bagian daerah apa ini namanya? Drolis. Ini loh, yang penggerak piston. Ya, nanti kita bongkar tapi kita cek dulu. Lah, biasanya dia itu terjadi yang pertama untuk bagian sini adalah seal pistonnya itu rusak bisa. Kemudian kalau tidak pakem ada kebocoran pada ring ini dan ring ini tok wes, masalahnya dua ini tok. Oke, sekarang kita keringkan ini, nantinya kita semprot-semprot dulu biar nanti kalau ada rembes biar kelihatan. Yang keduanya
Kalau memang ininya nanti kita cek baik-baik saja, kita akan mengarah ataupun meneliti kepada master. Tetapi 85% tadi Lemono sudah menyebutkan tidak ada masalah bagian penekannya sini. Oke, jadi itu yang bisa Lemono sampaikan. Oke, jadi seperti itu. Oke, dan sekarang kita coba jalan dulu, dipompa-pompa sambil jalan direm, jalan direm ya. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, sekarang biar dirapikan wes Mas Kipli. Lah kalau sudah dicoba Mas Kipli, direm-rem sambil jalan Mas Kipli. Oke, diangkat. Soalnya motornya dhuwur banget ya. Nah, teko ora Mas Kipli? Teko lah. Teko njajal. Apa remnya ra pakem nih? Jagang loro. Sek-seknya mesinnya mau. Oke, jagang loro sih. Oh, klidik-klidik sih. Duh, lah kampasin tek. Kendilnya piye to? Weh, Jan. Kalau mau ngono Mbak aja aku mbok seneni, kampasin tek. Iya tendil. Oke, di sini sudah dicoba jalan, ya sudah dicoba jalan dan yang terjadi si cakranya tidak mau pakem. Lah, sekarang kita cek saja banyuku nang ndi, Cak. Nah, sekarang dicek saja. Di sini terjadi panas. Ya ini panas pol iki. Nah, karena saat ditekan ataupun remnya ditekan, kemudian kampasnya gigit di bagian sini, itu tidak mau pakem ataupun tidak mau ke sebelah. Untuk penyakit seperti ini ada banyak kemungkinan. Yang pertama, kampas remnya ini dengan piringan itu belum menyatu. Bisa jadi kan kampasnya baru juga. Lah, keduanya karena klaker kocak tadi yang Lemono bahas. Lagi kocak nih. Klakernya ini kocak pol loh, kocak pol. Ya. Kalau arem itu goyangnya kan di bagian sini, ini arem. Lah, tapi kalau si bagian klaker itu kocaknya gini. Nah, ini kocak pol ya. Ini kocak pol. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita akan membuka dari bannya ini ya. Yang pertama kita perhatikan dari kampas, kemudian kita cek juga dari piringane ini senter apa ora. Nah, sekarang kita lepaske dulu dari bagian baute ya. Oke, sekarang kita buka dulu lagi bautela padha ledes kabeh iki piye ta lagi lho. Kuncine ledes kabeh. Oke, sekarang kita akan melepaskan dikarenakan di sini baunya wis jol. Iya, caranya ya manual tetap ada menggunakan cara kasar ya, karena terpaksa ya. Iki lho lek baute iki wis jol kabeh, kinggo kena ora. Kena apa ora cah. Mbak Fitri dina Mbak Fitri lah. Delon HP kono kono. HP ne bosmu. Ndi kono nih. Enek sitok iki bliling Jan. Jek sitok iki lho. Jek sitok iki lho. Ndi goreng HP nih. Kita lepaskan, sudah bisa dilepas satu. Spare part Lemono tak sabar. Oke, kita lanjut. Nah, saya tak tinggal telepon sebentar lagi ini ngorder spare part lu. Nah, sebentar. Oke. Nah, kita lepaskan dulu. Nah, di sini cuman feeling Lemono ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan kenapa dia tidak bisa pakem, karena kampasnya itu belum gigit ngeplek ke bagian si ini piringannya, karena piringannya aus banget. Yang keduanya kelakere kocak.
Oke. Nah, bela kampas ini apa ya iso pakem iki wis jan. Sabar. Oke. Permasalahan kedua di sini terjadi rembes. Di sini terjadi rembes lah ini. Ini terjadi rembes. Ini terjadi rembes. Kita bongkar dulu. Kita bongkar. Oke, dibongkar sebentar. Saya sabar. Oke. Nah, iya. Oke, kita amati bautnya masih aman. Yang satunya juga aman. Kampas di sini terjadi habis. Ini tadi sebelah sini ya. Oke. Nah, ini bekasnya kan sudah positif tidak rata karena bekasnya ini mengikuti dari piringan ini. Oke. Dan sekarang Remono akan bersihkan. Ini apabila tidak bisa pakem banget ya terpaksa ada dua pilihan Mas jenengan mau ganti piringan. Kalau ganti piringan ini seset sama ininya baru itu nanti lukanya akan kembali bagus dan dia itu akan kembali normal. Oke. Nah, di sini lah piringannya melentong kabeh. Diamati lurus apa tidak. Oke, sebenarnya masih bisa dimaklumi. Sekarang kita akan mengecek klakere. Kita ganti klakere dulu. Oke. Lem nyekur wis borong. Nah wis ganti pekerjaan loh. Supaya tidak terjadi patah. Apa? Ya memulisan misal ada. Sampai bingung didengkul di. Aku turu nganti tangi. Aku kan turu. Beleguk nanti. Grip di dalam ora. Tak, Ben. Ya tambah cocok kuneh no. Masalah ini. Tam monter apa itu? Berale. Oli SG weh. Kok es kopi piye to? Lah apa to? Apa biasane? Lah lah dadi antem kuwi wong monter atau prei itu. Iya, piro? Ini kok. Tambah piro? Oh, 2 sak. Oh, ngono lho. Apa kuwi lek ya?
Uline sithik ngono kuwi paling apa? Iya, elong. Oli berkurang. Bisa mungkin hanya kasih Oke lah. buatan. Koyo Rossi, Pak. Wah, kayak Rosi. Ngono tok lho wis mulai wedan. Kok tuh wedan. Jenenge sok. Be. Ora yo enteng. Saya begini saya enteng tau. Laku deh. Dibalik blank kaki ada hikmahnya. Supaya nggak begini ngeten. Tapi suwi ini lah pasang apa dong. Rem ngarep cone, ayo karo direm karo dimasukne dipersneleng siji ae ndil ben rada rasa. Aja tungkak to Mas. Nah. Wes, gelem mati to? Wes diparkirne kono ndil. Parkirne tak jelaske. Oke, sekarang di sini Lemona akan jelaskan. Lah ini tadi kan bunyi tok-tok karena ini mentok. Lah ini sekarang sudah tidak mentok. Yang pertama, yang kedua, ayo diginjerin Dil. Nah, kita tekan ya, kita tekan seperti ini. Kemudian kita amati dari bannya. Lah, oke. Nah, ayo rada dipaksa gak apa Dil? Nanti Lemona jelaskan. Ayo, dipaksa ya. Kena ora, ayo. Oke. Nah, dia itu nggak mau muter. Ya, dalam artian remnya ini sebenarnya sudah bermain ya, ataupun sudah berfungsi pada semestinya. Lah sekarang diputer. Nah, kalau diputer gini bisa ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk penjelasannya. Oke, sekarang Lemono akan menjelaskan di sini ya. Di sini dari ujung sini ke sini. Nah, seret tidak ada masalah. Ke sini. Nah, ke sini sampai ke sininya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Selanjutnya kita lanjutkan di bagian sini. Nah, di sini tadi di lem besi terjadi bocor. Oke. Dan sekarang Lemono terpaksa custom Lemono matikan dari bagian sini. Kenapa? Untuk memfungsikan supaya udara tidak bisa keluar. Lah nanti kalau ngecas bagaimana? Kalau ngecas gampang, dilewat ke sini bisa. Ya. Dan keduanya, permasalahan keduanya apabila rem ini tidak bisa pakem, jelas tidak bisa pakem. Nah, kita perhatikan di bagian sini. Piringan out semua yang pertama, yang keduanya ini kampasnya ini habisnya miring. Nah, ini kalau mau pengen pakem total langsung set ganti piringan ya, ganti piringan dan kampas baru wis sudah aman 100%. Oke, jadi permasalahan ini tinggal kampas gitu. Nah, ini aus dalam ya. Sini muncul, sini dalam, sini keluar. Oke, jadi kita lanjutkan pembahasannya ya. Di sini kenapa Lexi tidak bisa pakem dikarenakan awal bibitnya itu kan klakernya tadi goyang. Ya, setelah goyang kita benerin, otomatis di sininya itu harus ibaratnya ngelamak dulu supaya di bagian ini ngeplek kembali. Karena gini loh, di ininya diem ya, ininya diem tetapi klakernya kan kocak. Jadi lukanya ini biarpun kampas habis tidak seimbang karena klakernya sudah berubah menjadi kencang. Jadi seperti itu. Kalau mau 100% tetap ganti si bagian kampas sama piringannya wis tekset ya, gampang. Jadi caranya sederhananya seperti itu. Oke, yuk gitu aja. Terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.